Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang PPh 29. Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana perhitungan PPh 29, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian PPh 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pajak penghasilan PPh pasal 29 yaitu apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Dengan demikian, sisa dari pajak penghasilan yang terhutang atau kurang bayar pada tahun pajak akan dikurangi dengan kredit pajak PPh itu sendiri seperti PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan PPh pasal 25, dan ini bisa menjadi pengurang dengan PPh terhutang ya. Kemudian untuk itu sebagai wajib pajak harus dapat melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang sebelum adanya SPT tahunan pajak berakhir ya, sebelum pemberitahuan atau pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan berakhir. Dimana untuk SPT tahunan orang pribadi itu paling lama itu pelaporannya di bulan Maret tahun berikutnya ya, berarti akhir tahun pajak ya. Dan untuk SPT tahunan badan itu pelaporannya paling telat itu di bulan April akhir tahun pajak ya. Namun ketika kekurangan pajak tersebut tahun buku sama dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak wajib dilunasi ya, paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak ya. Ini untuk masa waktu pelaporan SPT tahunan badan maupun pribadi. Oke, selanjutnya apa saja yang termasuk pada tarif PPh pasal 29? Di sini ada dua kategori. Pertama, wajib pajak orang pribadi, di mana di sini besarnya tarif PPh pasal 29 ini juga ditentukan oleh besaran pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi sebelumnya dengan rumus PPh pasal 25 yang dilunasi tarifnya 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Kemudian untuk PPh pasal 29 yang wajib dilunasi adalah PPh yang masih terhutang dikurangi PPh pasal 25 yang telah dilunasi, dan ini adalah rumus untuk tarif PPh pasal 29 ya untuk orang pribadi. Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak badan, di mana di sini menghitung besarnya tarif pajak penghasilan badan dapat dibedakan beberapa jenis, namun tarif tersebut juga harus berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha pada satu tahun pajak, sehingga rumusnya yaitu untuk angsuran PPh 25, PPh terhutang tahun lalu dikalikan 12, kemudian untuk PPh 29 yang harus dilunasi yaitu adalah PPh yang terhutang dikurangi angsuran PPh 25. Nah, untuk membedakan jenis tarif pajak penghasilan bisa diketahui yaitu sebagai berikut. 1. Jika badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sebesar 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajaknya sebesar 1% dikalikan seluruh pendapatan bruto, sehingga wajib pajak badan harus menyetorkan pajak PPh tiap bulan paling lambat tanggal 15. Nah, poin kedua adalah bagi setiap badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, maka tarif pajak penghasilan badan akan dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 25% dikalikan laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga, namun ketika badan usaha memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar namun kurang dari 50 miliar per tahun, maka badan usaha dapat dikenakan dua tarif pajak, yaitu 1.
tarif PPh sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang memiliki fasilitas atau pendapatan bruto senilai 4,8 M. Yang kedua, tarif PPh dengan tarif 25%, yaitu untuk pajak penghasilan yang tidak memiliki fasilitas atau pendapatan bruto sebesar 4,8 sampai 50 M. Oke, di sini cara perhitungan pajak penghasilan PPh 29. Di mana di sini Ibu akan mencontohkan ya dua perhitungan, di mana pertama itu ada perhitungan PPh pasal 29 untuk orang pribadi. Di sini contohnya adalah Ibu Cahaya merupakan pengusaha yang memiliki sebuah tempat makan seperti restoran yang berada di Malang serta menjadi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Maka perhitungan dalam pencatatan pada besarnya tarif PPh adalah Ibu Cahaya memiliki jumlah peredaran atau omset ya, pendapatan per tahun sebesar 300 juta. Kemudian dihitung PPh pasal 25-nya yang telah didonasi, yaitu adalah dengan tarif tadi untuk orang pribadi itu 0,75% ya, dikalikan peredaran usaha, pendapatan per tahunnya 300 juta, jadi menghasilkan nilai 2.250.000. Namun pada saat perhitungan kembali, pajak yang harus dibayar oleh Ibu Cahaya yang memiliki terhutang pajak tahunan yaitu sebesar 2.500.000 ya. Dari mana 2.500.000? Itu diambil dari 2.500.000 ya, dikurangi 2.250.000 ya. Dari mana tadi 2.500.000? 2.500.000 itu diambil dari pajak yang harus dibayar oleh Ibu Cahaya yang memiliki terhutang pajak setahun ya, dimana di sini PPh 29-nya ya, dari PPh 29-nya. Jadi sehingga dari PPh 25 ya, PPh 29 dikurangi PPh 25, maka mendapatkan hasil yaitu sebesar 250.000 ya. Nah, kemudian di sini contoh perhitungan yang kedua adalah perhitungan PPh pasal 29 badan, di mana sebuah badan usaha furniture sukses jaya telah menghitung PPh terhutang dengan tahun pajak 2018 yaitu sebesar dalam setahun 15 juta. Namun pada tahun 2019 Furniture Sukses Jaya memiliki laba yang lebih dan ternyata dihitung kembali pajak terhutang sebesar 20 juta. Di mana di sini perhitungan angsuran PPh 25 pada tahun 2018 selama 12 bulan yaitu 1.250.000 dikali 12 mendapatkan hasil 15 juta dengan asumsi pembayaran tahun berjalan. Di mana di sini perhitungan PPh 29 tahun 2019 yang wajib dilunasi oleh Furniture Sukses Jaya yaitu sebesar dengan rumus tadi ya, PPh terhutang dikurangi angsuran PPh pasal 25. Di mana di sini PPh terhutangnya yang sudah dihitung ya 20 juta, kemudian dikurangi angsuran PPh pasal 25 yaitu sebesar 15 juta. Jadi mendapatkan hasil perhitungan PPh 29-nya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Oke. Secara kesimpulan, PPh pasal 29 berlaku bagi wajib pajak yang memiliki kurang bayar pajak atau yang biasa disebut hutang pajak. Untuk itu, wajib pajak harus mengikuti ketentuan atas PPh pasal 29 yang harus dilunasi dalam 1 tahun pajak tersebut. Oke, demikian informasi yang dapat Ibu sampaikan mengenai penjelasan singkat tentang PPh pasal 29. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.